Wajik, seorang mafia Meksiko yang terkenal dengan kekejamannya, menculik seorang pengacara dan meminta bantuannya, mengungkapkan keinginan yang dia pendam selama ini. Sebuah keinginan yang akan mengejutkan Anda. ¿Qué quiere que haga? La misión y el secreto que conmigo. Sebuah film berjudul Emilia Perez yang di video sebelumnya sempat di-request oleh Bang Arif. Makasih loh bro selalu mampir entah di Baracarita 21 atau di Baracarita Red ini. Film ini belakangan menuai kontroversi, apalagi film ini masuk dalam 9 kategori nominasi Oscar di ajang penghargaan Academy Awards. Dan kontroversi dimulai tatkala sang mafia mengungkapkan keinginannya bahwa pria paling bengis di Meksiko ini ingin menjadi seorang wanita. Quiero ser una mujer. Emilia Perez, selamat menyaksikan. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Rita, wanita bertalenta yang sedang meniti karir sebagai pengacara di sebuah firma hukum di Meksiko. Saat ini, dia sedang disibukkan oleh sebuah kasus kematian istri seorang tokoh masyarakat, di mana terduga pelaku pembunuhan wanita tersebut adalah seorang pria bernama Gabriel Mendoza, yang tak lain adalah suami si korban itu sendiri. Karena Gabriel adalah klien di firma hukumnya, Rita terpaksa melawan hati nuraninya, tatkala bos di firma hukumnya memerintahkan Rita membela Gabriel habis-habisan, mempermainkan keadilan, membuat kasus pembunuhan menjadi kasus bundir. Claro, señor. Ese cabrón mata a su esposa. Karena profesionalitas, Rita pun mau tak mau melakukannya, menyiapkan berbagai materi yang akan disampaikan di persidangan. Sekalipun hasil jerih payahnya tersebut, ujung-ujungnya bosnya lah yang mendapat sorotan dan menuai pujian. Rita menyesali ketidakadilan yang telah dia ciptakan sendiri saat pengadilan memutuskan bahwa Gabriel tak bersalah. Rasa bersalah pun bercampur rasa muak tatkala semua kerja keras Rita jadi prestasi buat bosnya. Ditambah lagi dengan gajinya yang segitu-gitu aja, tak lantas membuat Rita kaya raya. Namun tepat saat si bos sedang sibuk menjual tampangnya di hadapan media, Rita mendapatkan panggilan telepon tak dikenal yang mengetahui hasil kerja keras Rita, mengakui talentanya. Pria di seberang telepon sana menawari Rita seorang klien misterius yang bisa Rita temui di sebuah kios koran dengan batas waktu 10 menit saja. Klien tersebut menawari Rita bayaran besar yang belum pernah Rita dapatkan selama ini. Penasaran bercampur takut jadi pergolakan dalam batin Rita yang membuat dia merenungkan keputusannya. Yo y mi puto salah. Cuando hablamos de doctorado. Pada akhirnya uanglah yang menjadi pemenangnya. Rita mendatangi kios koran tersebut. Namun inilah yang terjadi. Saat penutup wajah Rita dibuka, betapa terkejut Rita, sosok tak asing sudah ada di hadapannya. Licenciada Mona Castro. Pria ini adalah Juan Manitas del Monte, kartel Meksiko yang terkenal dengan kebengisannya, tak ragu memporak-porandakan saingannya, membunuh orang yang berani berurusan dengannya, dijadikan makanan untuk anjing peliharaannya, yang bahkan oknum pejabat ada dalam genggamannya. Rita pun terkejut mengapa Manitas menginginkannya, apa yang bisa dilakukan Rita untuk orang sepertinya. Yang lantas, Manitas menyodorkan uang di sebuah rekening dalam jumlah besar untuk Rita. Kemudian Manitas pun bercerita bahwa ada sebuah dorongan yang selalu Manitas rasakan sedari kecil. Sebuah perasaan yang semakin kesini semakin meluap, perasaan bergejolak yang menantang kodratnya. Yang bahkan diam-diam selama 2 tahun Manitas telah melakukan treatment pada tubuhnya, dan satu yang diinginkannya, ¿Puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. ya, pria kejam ini ingin menjadi seorang wanita. Kisah pun berlanjut dengan Rita yang menyanggupi permintaan Manitas. Entah apa alasannya, Manitas berkata bahwa keinginannya harus segera diwujudkan
karena tak ada waktu lagi. Rita pun diberi akses ke seluruh sumber daya Manitas yang tak terbatas. Tak buang banyak waktu, Rita pergi menuju surganya para transgender untuk menemui ahli bedah di negara tersebut. Tujuan Rita untuk melakukan observasi operasi apa saja yang harus dijalani dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjalani operasi. Namun setibanya di Meksiko, Manitas pun mengungkapkan ketidaksabarannya yang bahkan Rita nyaris saja kehilangan nyawanya. Escucha, pendeja. Me acaba el tiempo. Terpaksa Rita pun meninggalkan pekerjaannya dan terbang ke Tel Aviv saat itu juga menemui seorang ahli bedah bernama Dr. Weserman. Alasan Rita memilih negeri ini sebagai tempat operasinya karena Manitas berpesan agar tak satu orang pun yang mengetahui rencananya ini. Namun Dr. Weserman bukanlah orang yang gelap mata karena uang, di mana dia menolak untuk mengoperasi seorang pria anonim dan menegaskan bahwa selama 24 tahun karirnya menjadi dokter, dia hanya bisa memperbaiki tubuh kulit dan juga tulang. Dia tak bisa untuk memperbaiki jiwa seseorang karena baginya jiwa pria akan tetaplah pria, jiwa wanita tetaplah wanita, jiwa serigala tetaplah serigala. Dan jika pria ini adalah serigala, maka Ritalah yang menjadi dombanya. You'll be his sheep. Namun Rita menimpalinya bahwa jiwa seseorang benar-benar bisa berubah dan meyakinkan si dokter jika klien Rita ini bukanlah orang biasa pada umumnya. Kliennya ini adalah orang yang dilahirkan dan besar untuk menjadi seorang pembunuh, tapi mendambakan untuk menjadi seorang ratu. Hal tersebut membuat si dokter penasaran untuk bertemu dengannya. Change your mind. Can I meet him? Tibalah si dokter dan Rita di markas Manitas, di mana Manitas berkata pada si dokter bahwa dia ingin menjalani kehidupan yang tak diberikan oleh alam kepadanya. Meninggalkan sosok Manitas yang dikenal sebagai rajanya kejam, terlahir kembali menjadi orang lain, sekalipun Manitas tahu bahwa hal ini sama sekali takkan menghapus dosa-dosanya. Sementara Rita yang menunggu di luar sana dikejutkan dengan kehadiran istri Manitas bernama Jessie, yang ternyata rencana Manitas ini sama sekali tak diketahui oleh istrinya. Dari kejauhan Rita memandang Manitas, yang saat di hadapan anaknya Manitas hanyalah sosok seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya. Dan Rita tahu jika keputusan Manitas ini akan membuat Manitas kehilangan kedua anak dan istrinya. Untuk itu, Manitas pun menitipkan sebagian hartanya pada Rita yang takkan habis 7 turunan untuk diwariskan pada istri dan kedua anaknya, sebagai pertanda bahwa Dr. Weserman setuju untuk mengoperasi Manitas. Bye, doctor. No puedo hacer otra cosa. Beberapa waktu kemudian Manitas pun mulai menjalani serangkaian operasi, sementara Rita membawa Jessie dan kedua anaknya menuju Swiss dengan dalih keamanan. Bahwa saat ini Manitas tengah terlibat peperangan antar kartel, memaksa Jessie dan kedua anaknya di sebuah negeri yang jauh dari kampung halamannya. Dan Rita senang bukan kepalang saat Manitas berkata bahwa tugas Rita telah selesai, membuat tawa dan tangis jadi satu karena pekerjaan yang selama ini membebaninya harus berakhir. Todo va a desaparecer. Sementara Manitas telah bertransformasi sebagai seorang wanita dan menamakan dirinya sebagai Emilia Perez. Dan di tempat lain, satu tangisan harus kembali tercipta tatkala Jessie melihat sebuah pemberitaan yang berkata bahwa perang antar kartel di Meksiko telah menewaskan suaminya. Manitas telah memalsukan kematiannya. 4 tahun pun berlalu dan selama itu pula tak lantas Rita diam dan menikmati segala kekayaan yang dimilikinya saat ini. Dia masih berprofesi sebagai pengacara dengan level yang berbeda di sebuah kantor hukum yang berada di London. Saat itu Rita berada di sebuah bar bersama rekan satu profesinya membicarakan seputar bisnisnya. Yang lantas tiba-tiba saja seorang wanita, salah satu klien di kantornya, menyapa Rita dan berkenalan dengannya. Rita pun merasa relate dengannya karena mereka berdua ternyata sama-sama orang Meksiko. Namun semakin panjang obrolan, semakin Rita meyakini bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah Manitas. Manitas yang memperkenalkan diri sebagai Emilia Perez tentunya membuat Rita sangat ketakutan
karena bisa saja kedatangan Emilia yang tiba-tiba seperti ini adalah untuk membunuh Rita guna mengubur semua rahasia yang dimiliki Emilia. Namun Emilia berkata jika dia sudah hidup bahagia sebagai seorang wanita, akan tetapi tidak sebagai seorang ibu, karena dia merasa menjadi ibu sengsara yang mendambakan kedua anaknya. Regreso conmigo a México. Beberapa waktu kemudian, Rita menuju Swiss untuk bertemu dengan Jesse, membujuknya agar kembali ke kampung halamannya. Rita berdalih, jika suasana Meksiko sudah kondusif, kini tinggal menjalankan amanat terakhir Manitas. Rita berkata bahwa sepupu jauh Manitas bernama Emilia Perez akan merawat Jesse dan kedua anaknya. Tibalah Jesse dan kedua anaknya di Meksiko, dan entah apa bisnis yang Emilia jalani saat ini, namun jelas bahwa kekayaan hasil kerajaan kriminalnya dulu seolah tak pernah habis. Emilia menyambut kedatangan Jesse sebagai sepupunya, namun dia nyaris kehilangan kendali saat bertemu dengan kedua anaknya. Dan berbeda dengan 4 tahun lalu, kali ini justru Lukas dan Joris merajuk terlanjur betah hidup di Swiss. Hal tersebut membuat Emilia habis-habisan membujuk mereka. Begitupun dengan Jesse yang meskipun sampai saat ini uang peninggalan Manitas di rekeningnya tak pernah habis, ditambah lagi mulai saat ini Emilia yang menghidupinya, tak lantas membuat Jesse merasa bahagia, karena baginya rumah ini tak lebih dari sebuah penjara yang akan mengekang kebebasannya. Choros tonta. Ya, bienvenida. Namun tepat saat itu Jesse teringat bahwa dia punya sebuah unfinished business di kampung halamannya, yang ternyata Jesse pernah berhubungan dengan seorang pria bernama Gustavo, yang lantas Jesse pun menghubunginya, merayunya agar bertemu kembali. Lagi-lagi Rita pun menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut membuat Emilia membujuknya agar kembali tinggal di Meksiko. Yang bahkan Emilia pun siap membayar mahal Rita, sekalipun Rita tak bekerja sama sekali, cukup bernafas di Meksiko saja. Emilia bersedia membayarnya. Namun Emilia tahu betul bagaimana Rita, karena tentunya dia akan menolaknya. Eres muy amable. Di tengah obrolan, seorang ibu menghampiri mereka, membagikan selebaran yang memuat foto anaknya yang telah lama hilang. Melihat hal tersebut, membuat mereka berdua teringat dengan segala kejahatan yang pernah Manitas lakukan di masa lalu, di mana Manitas seringkali merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Di malam harinya, saat Jesse sedang sibuk menghabiskan waktunya bersama Gustavo, Emilia lah yang menidurkan Lukas dan Joris. Saat Emilia di dekatnya, Joris si bungsu berkata bahwa aroma tubuh Emilia mengingatkannya pada sang ayah. Joris berkata betapa dia merindukan ayahnya. Mendengar hal tersebut, penyesalan semakin dalam hinggap dalam benak Emilia. Pada kenyataannya Emilia tak benar-benar lepas dari dunia hitam yang membesarkannya, karena sampai saat ini Emilia seringkali memanfaatkan koneksi yang dikenalnya di masa lalu. Salah satunya adalah oknum sipir kenalannya, di mana saat itu berbekal selebaran yang dibawanya, Emilia meminta bantuan sipir tersebut untuk menanyai narapidana yang terkait dengan kasus penculikan. Dan berdasarkan informasi tersebut, Emilia melakukan penggalian di beberapa tempat yang diduga sebagai kuburan massal korban pelaku kriminal. Dan tanpa diduga, usaha Emilia benar-benar membuahkan hasil. Dan pada momen inilah untuk pertama kalinya Emilia merasakan apa itu ketulusan dan rasa kehilangan. Meksiko sendiri tercatat sebagai negara ketiga dengan tingkat kriminal tertinggi di dunia, di mana sampai saat ini ratusan ribu orang hilang tak diketahui keberadaannya, dengan rata-rata 94 korban jiwa per harinya. Dan seolah untuk mengurangi rasa berdosanya, sekaligus memberi alasan bagi Rita agar berada di Meksiko, Emilia membentuk sebuah organisasi bernama La Lucecita, dan Rita lah yang menjadi penanggung jawab hukumnya. Organisasi tersebut Emilia dedikasikan untuk pencarian orang-orang yang hilang. Rita pun mulai mewawancarai berbagai narapidana, merubah sebuah kesalahan masa lalu menjadi informasi bermanfaat. Alhasil, ratusan jenazah pun ditemukan, teridentifikasi identitasnya. Meski ditemukan tak bernyawa, banyak keluarga yang pada akhirnya menemukan anggota keluarga mereka yang selama ini telah hilang.
grabar ya una fecha. La lucecita. Aksi Emilia dan Rita tersebut menuai reaksi pujian dari berbagai pihak. Dalam waktu singkat, Emilia dikenal sebagai seorang wanita berhati emas. Dalam sebuah wawancara, Rita dan Emilia dengan berapi-api mengkritisi Kementerian Keamanan dan Kepolisian yang tak mengirimkan bantuan apapun atas temuan kuburan massal yang telah mereka temukan. Seolah mereka tak mau peduli kemana hilangnya para korban ini, kemana hilangnya keamanan yang melindungi warga ini, kemana hilangnya keadilan negeri ini, kemana pula hilangnya gas melon 3 kilo dari pasaran, sampai-sampai seorang suami berjam-jam kesana kemari mencarinya, dan ujung-ujungnya kepaksa beli gas 12 kilo di Alfamart ratusan ribu harganya. Tuh kan malah curhat, sorry bro kebawa suasana. Dan benar adanya apa yang dikatakan oleh Dr. Weserman, jika serigala tetaplah serigala. Karena buntutnya, Emilia menebus dosa dengan membuat dosa baru, tatkala sang serigala mengadakan acara penggalangan dana yang dihadiri oleh berbagai oknum pejabat korup, mafia-mafia, dan berbagai orang kaya raya dengan berbagai cerita uang kotornya, di mana acara ini dijadikan ajang pencucian uang yang Emilia manfaatkan untuk menggalang dana bagi organisasinya. Sementara sang domba sempat menolak dana dari uang kotor, namun karena kenalan Emilia memang tak ada yang betul, ujung-ujungnya Rita pun hanya bisa pasrah saja. Poco, soy Emilia Pérez. Pada suatu hari, Emilia kedatangan seorang wanita bernama Epifania ke kantornya, di mana wanita ini mendapat surat pemberitahuan atas ditemukannya anggota keluarganya yang lama hilang. Namun anehnya wanita ini membekali diri dengan pisau lipat, yang saat dia mengidentifikasi bahwa jasad suaminya telah tewas, wanita ini justru tertawa haru penuh kebahagiaan. Dan bukan tanpa alasan mengapa Epifania merasa bahagia atas kematian suaminya sendiri. Ternyata sang suami adalah seorang kriminal, di mana Epifania kerap kali mendapati kekerasan dari suaminya. Itulah alasan mengapa Epifania membawa pisau untuk berjaga-jaga dari suaminya. Kepolosan dari korban kekerasan ini justru membangkitkan naluri lelaki yang ada dalam diri Emilia. Setelah sekian lama, Emilia kembali merasakan jatuh cinta. Alegría me dio papá enamorada. Dan tak hanya Emilia saja yang sedang dimabuk cinta, rupa-rupanya Jessie pun sedang merasakan hal yang sama, di mana berkali-kali dia bertemu dengan Gustavo, dan disinilah terungkap bahwa Gustavo adalah selingkuhan Jessie saat masih bersuamikan Manitas. Namun saat itu Jessie mengakhiri hubungannya dengan Gustavo dan menyadari bahwa hubungannya tersebut adalah hal yang salah, karena meski Manitas adalah orang paling kejam, namun bagi Jessie, Manitas adalah seorang suami yang baik. Emilia pun sebenarnya tak masalah dengan semua itu, bahkan setelah mendengar jika Jessie dan Gustavo akan menikah dalam waktu dekat. Namun yang menjadi masalah, Jessie akan membawa serta kedua anaknya. Mendengar hal tersebut, Emilia pun marah bukan kepalang, ucapan kasar pun terlontar dari mulutnya. Seketika itu pula, Jessie merasa aneh dengan reaksi Emilia yang dinilai berlebihan, seolah Emilia memperlihatkan jika dia lebih berhak atas kedua anak-anaknya. Maka Emilia pun lagi-lagi memperlihatkan jelmaan serigalanya tatkala dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Gustavo, memberinya sejumlah uang, dan menyuruh Gustavo untuk pergi sejauh mungkin dari Meksiko. Namun hal tersebut tentunya menyulut amarah Jessie, karena keesokan harinya Jessie telah menghilang dengan membawa kabur kedua anaknya. Dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah Rita, di mana dia harus menjadi perantara atas segala ocehan caci maki keduanya. Emilia menuntut agar Lucas dan Joris kembali ke rumahnya, sementara Jessie mengamuk karena Emilia telah memblokir akses Jessie atas segala kekayaan yang telah Manitas berikan padanya. Hari demi hari pun berlalu tanpa ada titik temu dalam permasalahan mereka, yang membuat Epifania khawatir karena tak pernah mendapat kabar sama sekali dari Emilia. Dia pun saat itu datang ke La Lucecita dan untuk pertama kalinya bertemu dengan Rita. Rita, ¿no? Sí. Namun tepat di malam itu, Rita kedatangan tamu lain, yakni petugas kepolisian, di mana mereka menyampaikan sebuah kabar bahwa mereka menemukan mobil Emilia di pinggir jalan dengan kondisi yang berantakan, dan Emilia
dinyatakan menghilang. Buenas noches. Keesokan harinya saat semua pihak sibuk mencari Emilia, Rita mendapat sebuah kiriman dalam kantong plastik. Dan betapa terkejut Rita karena isi kantong tersebut adalah 3 jari Emilia. Saat itulah Rita pun semakin yakin jika Jesse dan Gustavo terlibat dalam hilangnya Emilia. Sebuah panggilan pun tertuju padanya dengan nada lirih. Emilia berkata bahwa dia baik-baik saja dan meminta agar Rita memenuhi semua tuntutan yang diinginkan Jesse dan Gustavo. Maka saat itu juga Rita memanggil tentara bayaran Manitas, meminta bantuan mereka untuk membebaskan Emilia. Tibalah Rita di sebuah kabin dengan membawa uang tebusannya. Gustavo pun bereaksi sambil mengawasi sekitar, namun pergerakan pasukan Manitas diketahuinya. Buntutnya baku tembak pun terjadi. Di tengah baku tembak, dalam pelukan Jesse, Emilia menceritakan bagaimana awal pertemuan Manitas dan Jesse, yang awalnya Manitas berpacaran dengan kakak Jesse, namun justru Manitas jatuh hati pada Jesse. Bahkan semua hal kecil yang hanya diketahui Manitas dan Jesse pun jelas diketahui oleh Emilia, yang membuat Jesse menyadari sebuah kenyataan ironis jika wanita yang ada di hadapannya adalah suaminya. Maka saat Gustavo melarikan diri dengan membawa serta Emilia di bagasi mobilnya, Jesse yang menyadari jika suami yang dicintainya selama ini masih hidup, tiba-tiba saja Jesse merubah keputusannya. Pergumulan tersebut berujung pada sebuah kecelakaan dan di depan mata Rita, mereka bertiga tewas dalam ledakan. Lucas dan Joris pun pada akhirnya berhasil ditemukan dan sejak saat itulah Rita merawat mereka. Di penghujung filmnya, tewasnya Emilia mengundang kesedihan bagi banyak orang di Meksiko dan mereka mengenang Emilia sebagai wanita berhati emas tanpa mengetahui sebuah rahasia besar bahwasanya Emilia Perez adalah Manitas, mafia paling kejam dalam sejarah Meksiko.